semuanya di rumah sehat-sehat dan baik, dan tolong jaga kesehatan ya. Jangan keluyuran, jangan sering kumpul. Kalau bisa udahlah work from home, stay home, dan sabar ya. Jangan suka jalan-jalan ataupun makan di restoran segalanya ya. Jakarta nggak boleh makan restoran, ke Tangerang makan, jangan ya. Kalau bisa behave yourself and trust the Lord ya. Oke, kita sama-sama mau baca firman Tuhan yang terdapat di Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau. Urapi hamba Engkau yang akan menyampaikannya. Kami semuanya yang mendengar, yang menyampaikan, sungguh bisa dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Alkitab mengatakan setiap orang ya memiliki sisi masa yang lalu yang kelabu kemungkinan, dan seringkali sisi itu menimbulkan suatu penyesalan ya. Kemungkinan dalam kehidupan kita pernah salah pilih, kita pernah salah ambil keputusan, kita pernah ambil keputusan yang tidak masuk akal, dan kita sudah berumur lebih dewasa, kita nyesal. Nah, inilah sisi kelabu itu. Bisa hal yang besar, bisa juga hal yang kecil. Suatu perbuatan dosa yang membuat kita sangat menyesal, atau hanya sekedar perkataan kita yang menyakiti orang lain juga berakhir dengan perasaan menyesal. Apapun itu, kita tidak dapat terus-menerus hidup dalam penyesalan, karena masa lalu tidak dapat kembali dan tidak bisa diperbaiki. Apakah saya tidak pernah berbuat salah? Ada. Jangan kita munafik, ada. Setiap orang pernah berbuat salah. Yang terpenting adalah masa sekarang, karena keputusan-keputusan kita di masa sekarang ini akan menentukan masa depan kita, dan ini jauh lebih penting daripada kita hanya memikirkan masa lalu dan menyesal dan sedih. Sekalian, saya bertemu banyak orang yang hanya hidup di masa lalu dia, mikirin how successful he is, or he was, or she was, bagaimana dia sukses, bagaimana dia pintar. Nah, marilah kita ingat, Rasul Paulus juga mengatakan, aku lupakan yang di belakangku, aku fight, aku maju menuju ke depan ya. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Nah, beberapa hal penting yang harus kita mengerti dan kita lakukan. Pertama, berdamailah dengan diri Anda sendiri. Apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, ampunin diri kita dan berdamailah, karena dengan karya Tuhan di atas kayu salib sudah menebus semua dosa dan kesalahan kita. Jangan kita ya ingat kesalahan kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di 1 Yohanes 1 ayat 9. Saudara sekalian, sering sekali Tuhan telah mengampuni kita, tapi kita sendiri tidak bisa mengampuni kita. Marilah kita buang segala yang jelek yang lalu. Kita ingat, kita mempunyai masa depan yang ceria. Tuhan memberkati kita, menjaga kita. Saya kenal satu orang, dia mengatakan dia nyesal sekali. Dia pulang dari pabrik, dia menaruh satu bahan kimia di meja, dan ayahnya tidak sengaja minum bahan kimia itu. Akhirnya ayahnya meninggal. Ayahnya meninggal 3 bulan. Dia benci dirinya sendiri, kesal dengan dirinya, tidak mau keluar dari rumah. Nah, inilah penyesalan manusia. Lupakan masa lalu kita, semua kejadian yang tidak menyenangkan. Biarlah itu menjadi suatu pelajaran supaya kita dapat fokus untuk hidup saat ini dan tidak akan salah mengambil langkah untuk masa depan kita. Di Filipi 3 ayat 13, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara sekalian, tidak ada orang yang tidak mempunyai masalah. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan, oh, saya punya hidup tanpa penyesalan. Tidak mungkin. Percayalah bahwa ketika kita menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan, Dia akan pegang kendali
untuk hidup kita, dan Dia akan memberikan yang terbaik yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Bapa, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan janji Dia memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Nah, inilah yang harus kita pegang, dan inilah yang harus kita percaya, dan inilah yang harus kita amenkan. Sudah berapa bulan ini saya pikir, kadang-kadang gak bisa tidur, bagaimana ya supaya jemaat bisa kuat di dalam Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai gembala untuk bisa menyegarkan jiwa dan juga kehidupan kerohanian saudara-saudara seiman yang stay at home, work from home, dan gak bisa ke sekolah, gak bisa kuliah. Dan Tuhan baik. Inilah yang Tuhan lakukan, bahwa tiap pagi kita masih ada kesempatan dengar firman Tuhan. Sekarang ada 2 sekolah, kurang lebih ada 600 murid, dan satu lagi ada 600 ya. Dan kita seminggu akan menyampaikan firman Tuhan buat mereka di YouTube, seminggu 3 kali. Nah, ini suatu terobosan, suatu yang luar biasa Tuhan lakukan di dalam gereja kita. Marilah saudara sekalian, kita lupakan kita punya masa lalu. Kemungkinan masa lalu kita jaya, sekarang kita ada problem. Kita slow down kita punya life, kita consolidate kita punya life, ya, cara kita hidup, cara kita spend money, lifestyle kita lubah karena pekerjaan kita ada masalah, karena usaha kita ada masalah. Jangan kita kecewa. Kita masih memiliki masa depan yang penuh harapan, karena Tuhan Yesus telah janji Dia tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu. Marilah hari ini kita lupakan kegagalan kita yang lalu, kesalahan kita yang lalu, ya, di mana kita benci dengan diri kita sendiri di masa lalu, dan hari ini katakan, Tuhan, aku sungguh benci diri saya yang dulu, tapi karena Engkau cinta aku juga mau memaafkan diri aku. Aku mau mulai hari ini serahkan hidup saya pada Engkau. Pakailah aku, bentuklah aku Tuhan, supaya aku bisa menjadi anak Engkau yang berkenan di hadapan Engkau. Bukan memuliakan diri saya, tapi memuliakan nama Engkau. Nah, marilah kita katakan, Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup merubah hidup saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Tuhan, berikanlah kami kekuatan seperti Rasul Paulus, ya, mengaku kesalahan dosanya, dan Rasul Paulus mengatakan, marilah kita melupakan apa yang telah di belakang kita dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Hadapan kita adalah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi berdoa untuk bangsa negara dan gubernur dan pemimpin di DKI, supaya kami semuanya cepat-cepat bisa melewati endemik 19 ini. Terima kasih Tuhan, tolonglah mereka yang kena penyakit ini, sembuhkan mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat JSS. Jagalah kesehatan jemaat JSS, jagalah kehidupan mereka. Haleluya. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu.